Shalom semuanya, namaku Jimmy. Hari ini aku mau sedikit membagikan tentang yang namanya suatu kepercayaan ya. Bagi kalian yang mungkin seringkali datang beribadah ke gereja ya, sebelum pandemi pastinya datang ke gereja, atau mungkin yang saat ini kalian sering mendengarkan beberapa sharing atau khotbah dari beberapa pembicara dari manapun ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kalian pasti sering mendengar kata-kata yang namanya kepercayaan ya. Kalau di bahasa Indonesia sendiri itu sebenarnya percaya dan kepercayaan itu ya hampir sama sih. Percaya, kepercayaan, mempercayai ya. Tapi kalau kita melihat di dalam kata-kata bahasa Inggris ya, ada yang namanya itu belief ya, lalu trust, dan ada lagi yang namanya entrust. Nah, itu artinya sama sih, percaya, semuanya sama, percaya dan kepercayaan artinya sama kalau dibuat bahasa Indonesia. Tapi kalau pengertian dan nilai dari bahasa Inggris itu beda-beda, maknanya itu beda-beda, penempatannya pun beda-beda. Nah, di sini aku mau sedikit membahas tentang kepercayaan dalam bahasa Inggris, terutama kepercayaan kita terhadap Tuhan, terhadap Tuhan Yesus. Nah, kata pertama itu belief. Nah, belief itu artinya percaya, ya. Tapi dalam bahasa Inggris maknanya itu kita believe akan suatu hal yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita percaya kalau kita melihat seseorang atau melihat teman kita itu dengan mata kepala kita sendiri, kita itu believe. Nah, kita percaya kalau dia adalah teman kita gitu. Nah, lalu kata yang kedua adalah trust. Nah, trust ini percaya juga, tapi lebih ke sesuatu yang tidak kita lihat, dalam artian kita melihat hati. Nah, gitu. Kita melihat hati, trust ya. BTW ini aku lagi di kantor, jadi agak sedikit curi-curi kesempatan ya, curi-curi kesempatan. But anyway, gak apa-apa, aku pengen bagi ini pada kalian semua. Lanjut, trust, percaya dari apa yang tidak kita lihat. Misalkan contoh tadi, teman kita, kita percaya kalau teman kita itu baik ya. Kita percaya kalau teman kita itu baik, tapi nggak cuma baik dong. Kita percaya juga kalau teman kita itu juga murah senyum, murah hati, suka menolong, dan memiliki hati yang murni, hati yang bersih. Nah, itu kita trust, kita percaya kalau teman kita itu memiliki sifat atau watak yang seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan kata yang ketiga, entrust? Entrust ini kalau di Google Translate ya, itu artinya mempercayakan. Terus aku coba cari di artikel-artikel bahasa Inggris ya. Entrust itu mempercayakan, berarti kehidupan kita, pola pikir kita, rencana-rencana kita percayakan terhadap seseorang gitu. Misal contohkan tadi, terhadap teman kita tadi, kita mempercayakan segala planningnya, segala kehidupannya. Misalkan contoh paling gampang tuh diet ya, kita menyerahkan planning diet kita itu kepada teman ini, karena teman kita ini adalah ahli gizi, misalkan seperti itu. Nah, kita entrust, kita mempercayakan pola makan kita, diet kita itu kepada dia. Nah, itu entrust. Nah,
Lalu bagaimana konteksnya kalau kita percaya kepada Tuhan gitu. Nah, kembali ke kata pertama, belief. Kalau kita cuma sekedar believe in God, itu berarti ya kita percaya tapi masih dengan apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita lihat dengan mata. Apa yang kita lihat? Mujizat-mujizatnya, firman-Nya, perkataan-perkataannya. Terus kita melihat pengikut-pengikutnya siapa saja gitu. Kita melihat agama, itu belief gitu. Nah, sedangkan kata yang kedua, trust, kalau kita trust in God, ini maknanya sedikit bergeser, sedikit berbeda, karena kita percaya dari apa yang tidak kita lihat. Nah, disitulah iman itu timbul dari trust. Iman gak bisa timbul dari belief, dari apa yang kita lihat dengan mata, tetapi iman timbul dari apa yang tidak kita lihat, yaitu trust in God. Kita trust karena Tuhan itu benar-benar sangat baik. Tuhan itu memberikan berkat kepada kita, memberikan anugerahnya kepada kita, memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan Tuhan itu ya selalu baik, meskipun keadaan kita belum baik, belum mapan, belum begitu sempurna di mata Tuhan, tapi kita trust bahwa Tuhan itu baik, selalu baik. Apalagi kalau kita entrust kepada Tuhan. Kata yang ketiga, entrust kepada Tuhan, berarti kita juga mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, lalu ada satu kata lagi nih, kata keempat, yaitu surrender. Surrender itu bahasa Indonesia adalah berserah. Nah, kalau kita surrender kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, ya kan? Berarti kita otomatis juga entrust kepada Tuhan, mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, ini menurutku ya, surrender dan entrust itu saling berkaitan, saling berkesinambungan gitu, dan nggak bisa dipisahkan. Ketika aku berserah kepada Tuhan, berarti kan otomatis kan aku juga mempercayakan seluruh kehidupanku pada Tuhan, baik dalam roh, jiwa maupun tubuhku termasuk itu. Semuanya aku berikan kepada Tuhan, semua aku serahkan kepada Tuhan gitu. Karena kita semua tahu bahwa Tuhanlah yang menjaga hati kita, Tuhanlah yang menuntun setiap langkah kita, Tuhanlah yang memberi kita damai sejahtera. Nah, kalau kita sudah ngerti dan kenal kalau Tuhan kita itu kayak gitu ya sudah, surrender saja dan entrust saja. Ada banyak orang cuman ya ngakunya itu berserah, aku sudah berserah kepada Tuhan, aku sudah menyerahkan seluruh kehidupanku kepada Tuhan, tapi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari tetap masih saja ngomel, tetap masih saja ngeluh, tetap masih saja marah-marah, bahkan menyalahkan Tuhan. Nah, itu dia cuma sekedar berserah saja sih. Dia cuma sekedar berserah tanpa mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. He just surrender to God, but he not entrust God. Nah, bahayanya kalau orang tersebut sampai menyerah, giving up, nah itu bahaya. Nah, makanya lawan dari berserah itu ya giving up. Lawan dari giving up atau menyerah itu berserah. Tapi kalau berserah tok itu nggak bisa, karena kalau kita berserah, kalau kita surrender, ya kita harus benar-benar mempercayakan, kita entrust seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Udah, itu aja gitu. Jadi kita nggak usah mikirin hal-hal duniawi, hal-hal yang mungkin mendistrak kita atau mungkin yang membuat kita down gitu. Ketika kita menghadapi suatu kenyataan, persoalan hidup gitu ya, nah kita boleh down, tetapi jangan sampai kita terseok gitu.
tersayang itu artinya jangan sampai kita ya menyerah tadi, jangan sampai. Karena kalau kita benar-benar sudah berdoa, memperserahkan kehidupan kita dan mempercayakan kehidupan kita, ya just trust saja, percaya saja dengan iman, with faith, maka sesuatu hal yang baik itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Sesimpel itu sih sebenarnya sih. Kalau kita berserah kepada Tuhan dan kalau kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, kita selalu diliputi yang namanya damai sejahtera. Jiwa kita selalu diliputi oleh damai sejahtera. Karena kita juga percaya, kita juga trust in faith bahwa Roh Kudus selalu memimpin dan menuntun kehidupan kita. Gak usah takut, gak usah overthinking juga, dan selamat menjalani aktivitas kalian di hari ini. Shalom.